Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulkia Ahsan, NIM 2505020037. Jadi, di video kali ini kita bakal bahas topik yang berjudul konsep negara beserta unsur-unsur dan tujuannya. Jadi, menurut kita mulai dengan yang resmi dulu. Indonesia itu adalah negara persatuan. Artinya, kekuasaan tertinggi ada pada pemerintahan pusat. Seharusnya seperti itu. Semua diatur dari pusat dan dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenyataannya nggak sesimpel itu. Karena di Indonesia ada yang namanya otonomi daerah. Artinya, setiap daerah diberi wewenangnya sendiri untuk mengatur daerahnya sendiri. Contoh, mengatur peraturan daerah, mengatur kebutuhan masyarakat lokal, dan mengatur peraturan daerah. Kalau kita lihat dari sistem ini negara seperti sistem federasi. Karena di negara federasi itu kekuasaan dibagi dua, kekuasaan pusat dan kekuasaan daerah. Terus Indonesia masuk ke mana? Indonesia secara bentuk emang persatuan, tapi secara praktik kita pakai sistem yang agak mirip federasi. Kenapa? Karena Indonesia itu luas dan punya banyak suku, budaya, dan pulau. Kebutuhan tiap daerah beda-beda. Kalau semuanya diatur sama pusat, itu bakal ribet dan nggak efektif. Makanya pemerintah akhirnya memikir untuk memakai sistem desentralisasi. Apa itu sistem desentralisasi? Sistem desentralisasi adalah sebagian kekuasaan diberikan kepada daerah, tapi tetap pusat masih memegang kekuasaan yang penting. Contoh, kekuasaan pertahanan, hubungan luar negeri, keuangan negara, keagamaan, itu masih dipegang sama pusat. Berarti jadi kesimpulannya Indonesia itu bisa dibilang negara kesatuan tapi rasa federasi, alias sistem campuran, desentralisasi. Kenapa nggak pakai federasi aja? Karena ada kekhawatiran kalau terlalu bebas nanti daerah-daerah minta pisah. Karena kekhawatiran itu makanya dipilih semi federasi. Dan ada juga orang-orang yang berdebat seperti pro federasi dan pro federasi dan pro persatuan. Yang pro federasi berkata lebih adil buat daerah, pembangunan bisa merata, daerah lebih dekat. Yang pro persatuan bilang bisa memicu perpecahan, daerah bisa pengen merdeka, mengancam persatuan. Jadi dua-duanya ada plus minusnya. Menurut sejarah, dulu waktu Indonesia mau merdeka, para tokoh sempat debat soal bentuk negara. Ada yang mau negara kesatuan karena beralasan biar tetap satu. Ada yang mau negara federasi biar daerah punya wewenangnya sendiri. Akhirnya dipilih negara kesatuan. Kenapa dipilih negara kesatuan? Karena dianggap lebih aman buat menjaga persatuan. Tapi kalau dilihat dari realitas sekarang, sistem kesatuan murni itu nggak cukup. Makanya Indonesia memilih untuk ngambil jalan tengah, yaitu tetap negara utuh, tetap negara kesatuan, tapi pakai sistem yang agak fleksibel. Jadi gini analogi gampangnya. Bayangin Indonesia itu seperti keluarga besar. Orang tuanya pemerintahan pusat, anaknya pemerintahan daerah. Kalau semuanya mengikuti kemauan orang tua, maka anaknya nggak bebas berkembang. Kalau anaknya dibebasin total, maka akan berantakan. Jadi solusinya adalah beri anaknya kebebasan, tapi tetap di bawah pengawasan. Sekian video dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.